Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Pernah gak sih ngerasa gaji sudah lumayan tapi kok dompet tetap saja tipis di akhir bulan? Atau malah sering ngutang sana sini? Jangan-jangan kamu punya kebiasaan buruk yang bikin boros tanpa kamu sadari. Kebiasaan-kebiasaan yang sepele ini kayak kalah belanja diskon, langganan aplikasi yang gak kepake, atau gaya hidup konsumtif yang terlalu tinggi. Bisa jadi biang kerok keuanganmu berantakan saat ini. Nah, di video kali ini kita bakal bongkar 3 kebiasaan buruk yang diam-diam menguras uangmu dan kasih tips jitu untuk mengatasinya. Simak sampai habis ya, biar kamu bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan pribadi dan gak boncos lagi. Kebiasaan buruk pertama yang sering bikin boros adalah impulsive buying. Siapa nih yang suka kalap kalau lihat diskon atau barang-barang lucu tertentu atau tas baru? Ayo ngaku, beli barang yang sebenarnya nggak butuh-butuh banget, cuma karena lagi diskon atau kepengen aja. Atau mungkin sering kebablasan pas scrolling online shop. Nah ini dia biang kerok keuanganmu boncos. Impulsive buying atau belanja impulsif adalah perilaku membeli barang secara spontan tanpa perencanaan, didorong oleh dorongan sesat dan emosi sesaat, bukan kebutuhan yang mendesak. Bayangkan kamu sedang jalan-jalan di mall, tiba-tiba melihat sepatu edisi terbatas dengan diskon yang sangat menggiurkan, 40% misalnya. Meskipun tidak membutuhkan sepatu baru dan anggaran sedang pas-pasan, kamu tergoda dan akhirnya membeli sepatu tersebut. Atau saat scrolling media sosial, kamu tergiur iklan pakaian yang sedang tren dan menarik perhatianmu. Lalu langsung saja check out tanpa pikir panjang. Nah itulah contoh impulsif buying yang sering kali membuat kantong bolong dan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Ada berbagai faktor yang memicu impulsif buying, mulai dari faktor eksternal seperti promosi menarik, penataan barang yang menarik di toko, hingga faktor internal seperti emosi, stres, bosan, atau bahagia berlebih, keinginan untuk memuaskan diri dan kurangnya kontrol diri. Impulsif buying dapat berdampak negatif pada keuangan pribadi, menyebabkan pemborosan, penumpukan hutang, dan kesulitan dalam mencapai tujuan keuangan. Selain itu, impulsif buying juga dapat menimbulkan perasaan bersalah, cemas, bahkan depresi jika dilakukan secara berlebihan. Untuk mengatasi kecenderungan impulsif buying, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Pertama, buatlah anggaran belanja dan komitmen untuk menaatinya. Kedua, tulis daftar belanjaan sebelum pergi berbelanja dan usahakan untuk berkomitmen tidak menyimpang dari daftar tersebut. Kemudian ketiga, hindari berbelanja saat sedang emosional atau stres. Keempat, berikan jeda waktu sebelum memutuskan untuk membeli suatu barang. Misalnya dengan menginap barang tersebut di keranjang belanja online selama seminggu atau 3 hari. Kelima, cari kegiatan alternatif yang lebih positif dan produktif untuk mengalihkan hasrat berbelanja yang berlebih, seperti berolahraga, membaca buku, atau menghabiskan waktu bersama kekasih. Kemudian, kebiasaan buruk kedua adalah langganan yang nggak perlu. Zaman sekarang banyak banget layanan berlangganan mulai dari streaming film, musik, sampai aplikasi edit foto. Nah, coba cek lagi deh, kamu beneran pakai semua langganan itu apa tidak? Atau cuma mubazir doang? Di era digital ini kita dimanjakan dengan berbagai layanan berlangganan mulai dari streaming film, musik, game online, aplikasi editing, hingga cloud storage. Meskipun menawarkan berbagai kemudahan dan hiburan, tidak semua langganan tersebut benar-benar kita butuhkan setiap saat. Seringkali kita tergiur oleh promo gratis atau trial selama beberapa bulan, lalu lupa untuk berhenti berlangganan sehingga biaya terus terdebit otomatis setiap bulannya. Tanpa disadari, tumpukan biaya langganan yang sepele ini justru dapat mencekik keuangan pribadi kita. Ibarat lubang kecil di kantong, sedikit demi sedikit uang mengalir keluar tanpa terkendali. Memiliki banyak langganan yang tidak perlu dapat mengganggu kesehatan finansial dalam beberapa cara dan jangka panjang. Pertama, memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak esensial sehingga mengurangi dana yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan penting atau investasi. Kedua, menciptakan pembengkakan siluman atau pengeluaran bulanan yang sulit terdeteksi karena terkesan kecil namun menumpuk. Ketiga, menimbulkan rasa bersalah dan stres bisa jadi ketika menyadari banyak uang terbuang secara percuma. Alih-alih meningkatkan kualitas hidup, tumpukan langganan yang tidak perlu justru dapat menjadi beban dan menjauhkan kita dari tujuan keuangan financial freedom.
Oleh karena itu penting untuk melakukan evaluasi secara berkala mana yang penting dan mana yang tidak penting terhadap semua layanan berlangganan yang kita miliki. Tanyakan pada diri sendiri apakah saya benar-benar menggunakan layanan ini setiap hari. Seberapa sering saya menggunakannya? Apakah ada alternatif yang lebih murah atau bahkan bisa dihentikan? Jika jawabannya tidak memuaskan, segera hentikan langganan tersebut. Prioritas kebutuhan di atas keinginan dan pastikan setiap rupiah yang kamu keluarkan memberikan manfaat yang sepadan dengan itu. Dengan hal bijak ini, dalam memilih dan mengelola langganan, kita dapat menjaga kesehatan keuangan dan mencapai kemerdekaan finansial di kemudian hari. Kebiasaan buruk ketiga adalah gaya hidup konsumtif. Suka nongkrong di kafe mewah, beli barang-barang branded yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan, atau ikut-ikutan tren terbaru. Hati-hati, gaya hidup konsumtif bisa bikin keuangan kamu berantakan. Gaya hidup konsumtif di mana keinginan mengalahkan kebutuhan jadi jerat yang semakin erat di era modern ini. Godaan untuk selalu memiliki barang terbaru, iPhone terbaru, mengikuti tren dan menunjukkan status sosial melalui barang-barang branded seringkali membuat kita terjebak dalam lingkaran setan, yaitu konsumerisme. Tanpa sadar kita menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak benar-benar kita butuhkan. Bahkan bisa menumpuk hutang karena keinginan impulsif tersebut dan mengorbankan masa depan keuangan untuk kepuasan sesaat. Alih-alih mencapai kebahagiaan dan keamanan finansial, gaya hidup konsumtif justru menjerumuskan kita pada ketidakstabilan dan kegelisahan berlebih. Dari sudut pandang keuangan, gaya hidup konsumtif merupakan musuh utama dalam mencapai tujuan financial freedom. Kebiasaan membeli barang-barang yang tidak esensial, sering makan di luar, dan mengikuti gaya hidup mewah, mengikuti tren-tren yang memboroskan keuangan, dapat menghabiskan sebagian besar pendapatan kita. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menabung di masa tua, berinvestasi untuk pensiun, dan mempersiapkan masa depan untuk hal yang lebih baik lagi, misal menikah. Lebih parah lagi, gaya hidup konsumtif seringkali dibiayai dengan hutang konsumtif seperti kartu kredit atau kredit tanpa agunan yang pada akhirnya menimbulkan beban bunga yang tinggi dan menjebak kita dalam lingkaran hutang yang sulit dilepaskan. Untuk terhindar dari jerat gaya hidup konsumtif, kita perlu mengubah pola pikir dan prioritas keuangan. Mulailah dengan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Penuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu sebelum memenuhi keinginan kita. Maka dari itu, buatlah anggaran belanja dan ikutilah dengan disiplin. Hindari tergiur dengan promo dan diskon yang menjebak. Maka dari itu, carilah kebahagiaan dari hal-hal sederhana dan bermakna, bukan dari kepemilikan barang-barang material. Dengan demikian, kita dapat mencapai kebebasan finansial dan hidup lebih tenang tanpa dibebani oleh hutang dan keinginan yang tidak pernah ada habisnya. Nah, itu dia 3 kebiasaan buruk yang sering bikin kita boncos tanpa kita sadari. Yuk mulai sekarang kita ubah kebiasaan tersebut dan kelola keuangan dengan lebih bijak. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk tips keuangan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Andi Setiawan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.